Selamat pagi Indonesia, dari Tanah Suci jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk menunaikan rukun Islam kelima, sebuah perjalanan spiritual yang penuh makna. Kami akan hadirkan informasi terkini serta kisah inspiratif para jemaah Indonesia dalam menjalani ibadah haji dalam segmen Liputan Haji berikut ini. Kami awali dengan informasi pemirsa menjelang puncak ibadah haji Terminal Al-Jiyad di Mekah mulai dipadati jemaah haji Indonesia yang akan menuju Masjidil Haram. Guna menjaga keselamatan dan mencegah desakan, petugas PPIH kini menerapkan sistem buka tutup pintu terminal pada jam-jam sibuk. Suasana di Terminal Al-Jiyad Mekah kini semakin padat seiring meningkatnya aktivitas jemaah menuju Masjidil Haram. Untuk mengantisipasi penumpukan massa, petugas transportasi PPIH Arab Saudi menerapkan sistem buka tutup pintu terminal. Sistem ini diberlakukan terutama pada jam sibuk, yaitu usai sholat Isya, subuh, dan sholat Jumat. Petugas akan menutup sementara akses masuk ketika kursi bus sudah terisi penuh. Penutupan ini hanya berlangsung singkat untuk memberi ruang bagi armada bus berikutnya masuk ke area penjemputan secara aman. Kepala Bidang Transportasi PPIH Syarif Rahman menyebut bahwa Terminal Al-Jiyad kini sudah dilengkapi koridor khusus pejalan kaki serta pengaturan berdasarkan nomor rute. Hasilnya, proses penguraian kepadatan usai sholat berjamaah kini bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 jam. Pihak PPIH juga berencana menambahkan akses pintu keluar tambahan agar arus jemaah yang kembali ke pemondokan tidak menumpuk di satu titik. Jemaah pun diminta untuk tetap bersabar dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Setiap menjelang kepulangan jemaah haji Indonesia dari Masjidil Haram pada saat sholat fardu, terutama sholat Isya, sholat subuh dan sholat Jumat, itu di Terminal Al-Jiyad dan terutama Al-Jiyad itu memang diberlakukan sistem buka tutup pintu. Kenapa itu diberlakukan? Jadi tahun-tahun sebelumnya itu memang belum ada pagar yang membatasi antara koridor jemaah dengan bis, sehingga jemaah itu bisa langsung ke bis, tetapi kemudian tidak beraturan, yang itu membahayakan jemaah. Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna, petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia mengimbau jemaah agar tetap menjaga kondisi fisik dan tidak memforsir diri dengan ibadah sunnah berlebihan. Langkah ini dinilai penting agar jemaah tetap prima saat menjalani rangkaian puncak ibadah haji yang membutuhkan stamina dan kesiapan fisik ekstra. Kepala PPIH Dakar Madinah, Halilur Rahman, mengatakan bahwa jemaah diharapkan bijak mengelola tenaga dan waktu selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, ibadah wajib dan persiapan menuju Armusna harus menjadi prioritas utama dibandingkan aktivitas sunnah yang beresiko menguras energi. Saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji menjelang Armusna. Pertama adalah pastikan mereka memahami manasik haji ketika mereka akan diberangkatkan dari Madinah menuju Makkahul Mukarramah. Yang kedua, agar jamaah haji tetap menjaga kesehatan, makan yang cukup, kemudian juga istirahat cukup supaya mereka nanti ketika tiba di Makkahul Mukarramah bisa melaksanakan umrah wajibnya. Pemirsa, sebanyak 247 jemaah calon haji dari Patuna Travel Kloter kedua mengikuti kegiatan manasik haji yang digelar di Aston Hotel Bogor selama 3 hari mulai 10 hingga 12 Mei 2026. Kegiatan manasik haji diawali dengan kedatangan para jemaah yang disambut ramah oleh para petugas haji untuk melakukan registrasi sebelum mengikuti rangkaian pembekalan. Pada hari pertama, jemaah langsung mendapatkan pembekalan penting terkait kesehatan selama menjalankan ibadah haji.
Materi ini disampaikan oleh tim medis Patuna Travel guna memastikan para jemaah memahami kondisi fisik yang prima selama berada di Tanah Suci. Dr. Susi dari tim medis Patuna Travel menekankan pentingnya menjaga kesehatan mulai dari pola makan, istirahat, hingga kesiapan menghadapi perbedaan cuaca ekstrim di Arab Saudi. Ya, pertama adalah cuaca iklim dengan suhu yang tinggi. Suhu tinggi itu bisa sampai 42-45 derajat Celcius ya. Jadi dengan suhu ekstrim ini, yang penting adalah kita supaya tidak dehidrasi. Jadi kita harus mengingatkan bagaimana mencegah. Dengan cara apa? Dengan cara cukup minum. Kemudian kita juga pada saat beraktivitas di luar ruangan itu kita harus menggunakan pelindung. Ya, bisa topi, bisa payung, ya, bisa tabir surya. Kemudian juga kita perlu karena di sana kelembabannya rendah, jadi kita perlu menjaga kelembaban. Saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh dokter dari Patuna sangat baik, sangat informatif, dan tentunya memberi bekal kepada kita untuk penyiapan fisik yang prima dalam menjalankan ibadah haji. Kami untuk penyiapan fisik ya tentunya seperti saran pada saat kita pembekalan di awal, kita melakukan olahraga jalan kaki ataupun lari-lari santai gitu ya, setidaknya reguler seminggu 3 kali, mungkin 2 kilo, 3 kilo cukup, dan itu menurut saya juga sudah merupakan sesuatu exercise yang mampu memberikan kesehatan dan juga kekuatan fisik untuk kemudian bisa menjalankan semua ritual haji dari akhir maupun dari awal sampai akhir. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting dalam perjalanan ibadah haji, dan ini menjadi prioritas yang selalu dijaga oleh Patuna Travel dengan menyiapkan tim medis yang memadai dan juga profesional, sehingga para jemaah mampu menjalankan ibadah haji dengan lancar, nyaman, dan khusyuk. Ilham Syah Maulana, Willy Darmawan, Metro TV. Pemirsa, sebuah kisah inspiratif, seorang nenek asal Maros, Sulawesi Selatan menjadi sorotan setelah perjuangan panjangnya untuk ibadah haji kini terlaksana. Nenek Jumaira yang kini berusia 70 tahun bisa menginjakan kaki di Tanah Suci setelah menabung selama hampir 2 dekade dari hasil bertani. Perjuangan Nenek Jumaira untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci menjadi inspirasi bagi masyarakat luas melalui program Makkah Raut. Sehari-hari, Jumaria hidup seorang diri di rumah sederhana di tengah sawah. Setiap pagi, ia berangkat ke sawah dan kebun milik warga untuk bekerja demi menyambung hidup sekaligus menabung biaya haji. Hasil panen padi dan upah kecil dari bekerja di kebun, ia sisihkan sebagian sedikit demi sedikit. Kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang ku kerja, dia kasih ke 200. Saya simpan. Kalau ada makanan bawakan, saya simpan semua 200. Jadi pergi, saya simpan di ember-ember. Bawa tempat tidur. Ya, baru saya tutup kain-kain jelek toh. Supaya tidak tahu gitu cucu-cucu bilang ada warna di sini. Kadang 50, kadang 20, kadang 100, kadang 200 gitu. Hampir kapan 20 tahun gitu, kan masih ada mamaku. Simpan sedikit. Ada uang bensin, ya cocok nih. Ayo. Saya kasih 50.000. Pertama dulu saya kesini menangis. Oke. Apa-apa nih? Demi menjaga tabungan hajinya tetap utuh, Jumaria memilih hidup sederhana. Saat tak memiliki lauk, ia hanya memasak daun ubi dan sayur seadanya. Sesekali, ia memasak telur dari ayam peliharaannya. Dia itu semangatnya melebihi dengan anak-anak muda. Sampai di sini, Masya Allah sekali. Saya kira nenek ini tidak bisa mesti dituntun atau di apa, ternyata dia itu jalannya lebih kencang daripada saya sendiri. Iya, Masya Allah. Bahkan waktu dibawa tadi ke Rauda ya. Iya, ke Rauda.
Sampai-sampai saya berjalan dengan kencang begitu, bahkan dia lari tarik saya. Lebih duluan dia. Iya, Masya Allah. Kisah Nenek Jumaria menjadi gambaran tentang ketulusan dan perjuangan panjang seorang jemaah demi mewujudkan impian menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.